Jadi saya ingin memberikan sedikit referensi dari Alkitab di sini. Ada sebuah ayat yang aneh yang kita lihat di Taurat, yaitu di Mesir, dikatakan. Saya akan mengucapkannya dalam bahasa Ibrani, lalu menerjemahkannya. Vechai seyanu oto, kniere bevchini frots. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. Semakin orang Mesir menindas Bani Israel, semakin Bani Israel berkembang. Dan itu adalah hal yang aneh. Jika Anda pikirkan, itu bertentangan dengan logika. Saya tidak pernah memahaminya sampai sekarang, karena itulah kisah kita. Semakin banyak kegelapan yang mereka bawa, semakin banyak cahaya yang kita bawa. Dan semakin mereka meneror kita, semakin kita berinovasi. Itu luar biasa untuk dilihat, dan itu didukung oleh data. Dalam peran ini, Israel terus memecahkan rekor dalam hal merger dan akuisisi, serta putaran strategis besar dan banyak hal lainnya. Jadi memang benar-benar ketahanan yang luar biasa yang Anda lihat di dunia teknologi di Israel. Hanya karena penasaran saja. Iya, Anda bisa memberikan tepuk tangan untuk Israel. Siapa di sini yang pernah membaca buku Startup Nation? Baiklah, itu buku yang bagus. Jangan beritahu penulisnya kalau saya bilang begini, tapi buku itu perlu diperbarui. Sudah agak ketinggalan zaman. Dan saya mengatakan itu karena Israel, para pengusaha Israel, dan para investor Israel sebenarnya sudah tidak lagi fokus membangun startup. Kami sekarang ingin membangun perusahaan besar, berkelanjutan, dan berskala global. Jangan hanya percaya pada kata-kata saya. Kita punya beberapa investor yang sangat dihormati di sini. Dan saya ingin mendengar pendapat mereka. Tapi sebelum kita mulai, bisa perkenalkan diri Anda secara singkat, 30 detik saja. Siapa Anda, Brad? 10-2. Saya telah menjadi investor ekuitas privat hampir sepanjang karir saya. Saya mulai pada tahun 1989 sebagai sarjana pertama yang direkrut oleh grup Blackstone, yang pada saat itu belum banyak diketahui orang. Kemudian saya ikut mendirikan sebuah perusahaan ekuitas privat yang berfokus pada teknologi di Silicon Valley bernama Elevation Partners. Sekitar 1 dekade setelah itu, saya sebenarnya dicari oleh Jared Kushner untuk menjadi kepala investasi di Affinity Partners. Dan fokus utama saya ketika Jared meminta saya bergabung adalah untuk membantu mewujudkan kesepakatan Abraham lewat kerjasama bisnis. Dan cara melakukannya adalah melalui kemitraan investasi di seluruh wilayah tersebut. Jadi saya mengawasi semua aktivitas kami di wilayah ini. Eli. Eli, sudah berapa lama kita saling kenal pertama-tama? Dia pada dasarnya membesarkan saya. Berapa umurmu? 47. Sekitar 47 tahun. Tepat sekali. Baiklah, itu benar. Kami bersekolah dasar bersama. Ayahnya adalah kepala sekolah saya di sekolah dasar. Sekolah dasar terbaik. Mereka memang menyebut nama ayah saya. Itu namanya shoutout. Kepala sekolah SD terbaik sepanjang masa. Ayah Hill adalah kepala sekolah SD saya. Baiklah, ayo ceritakan. Katakan pada saya. Ceritakan apa kesibukanmu sekarang dan seluruh strategi investasimu di Israel. Tentu, saya mulai saat berusia 19 tahun, mendapatkan lisensi broker Series 7, dan 63 direkrut oleh JP Morgan, lalu bekerja di divisi FX. Jadi, saya punya pemahaman yang sangat komprehensif tentang makro global, yang menurut saya agak diremehkan di Israel, karena kita adalah bagian kecil dari ekonomi yang sangat besar. Dan saya pindah ke Israel sekitar 18 tahun yang lalu, dan mendirikan firma investasi yang fokus pada peluang khusus bernama Exigen Capital. Kami berfokus pada tema makro. Kami tidak memiliki dana. Semua orang bertanya, jadi Anda punya dana? Dan saya jawab, iya, karena itu jawaban yang sederhana. Tapi kami adalah modal yang sabar. Kami menunggu peluang yang benar-benar kami yakini. Lalu kami tawarkan kepada para investor global kami. Dan itulah Exigen Capital. Oke, saya rasa saya bisa mengajukan pertanyaan atas nama semua orang di ruangan ini. Dolar, shekel. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kita lihat untuk masa depan dekat? Beri saya kabar baik. Eli. Kau tahu, aku akan memberikan 2 jawaban untuk pertanyaan itu. Jika kamu mendengarkan beberapa pidato di konferensi ini, kamu akan merasakan bahwa tanah dan orang-orang di sini dianugerahi sesuatu yang istimewa. Jadi, jika kamu membawa itu ke tingkat yang lebih teknis, itu berarti Shikal juga dianugerahi sesuatu yang istimewa. Selama beberapa dekade, telah terjadi pertarungan antara para investor swasta dan apa yang disebut bank sentral. Dan kadang-kadang bank sentral yang menang, kadang-kadang para investor yang menang. Dari sudut pandang spiritual, saya akan berargumen bahwa Tuhan adalah bank sentral yang paling utama dan mata uangnya adalah shikal. Jadi, itu sesuatu. Saya suka itu. Saya akan mencuri itu, Eli. Saya akan mengutip Anda tentang itu. Suka sekali. Sesuatu yang sulit untuk disangkal. Dari perspektif ekonomi yang lebih praktis, ekspor Israel adalah yang disebut inelastis. Jadi, jika Anda adalah seorang konsumen di dunia barat, dan Anda membeli sebuah barang, dan Anda bisa membeli barang itu lebih murah di Vietnam dibandingkan di Tiongkok, Anda pasti akan melakukannya. Tapi Israel mengekspor keamanan siber
layanan kesehatan penting, pertahanan, dan hal-hal tersebut cenderung sangat tinggi permintaannya, terlepas dari seberapa kuat nilai shekel. Jadi menurut saya dari perspektif struktural, sayangnya bagi semua orang Amerika di ruangan ini yang sedang mencoba mencari tahu kapan mereka akan membeli apartemen mereka ketika shekel kembali ke 3,33. Saya tidak tahu apakah akan pernah ada waktu yang tepat. Apa pendapatmu? Satu komentar yang ingin saya sampaikan, meskipun ini bagus untuk investasi kami yang sudah ada di Israel bersama Affinity, ini justru membuatnya semakin sulit bagi AS yang umumnya melakukan investasi lebih besar daripada apartemen dari perspektif private equity. Jadi kamu tahu, aset yang mungkin sedang kamu pertimbangkan saat nilai shekel ketika kami berinvestasi, nilainya 3738. Sekarang, semua yang kami lihat, dan jika kami mengasumsikan akan ada beberapa depresiasi terhadap dolar, itu memang semacam kerugian struktural yang harus kami hadapi sebagai, kamu tahu, sebagai investor asing. Baiklah, jadi mari kita bicara tentang kemandirian. Baik, saya rasa itu topik yang hangat hari ini. Apakah Israel seharusnya mandiri secara finansial dan militer? Banyak pembicaraan tentang itu. Bibi membicarakannya sepanjang waktu. Dan secara pribadi, saya pikir itulah arah yang harus kita tuju. Karena ketika kita bergantung pada pemerintah asing, itu tidak berakhir dengan baik bagi kita. Ceritakan pendapatmu soal itu. Apa pendapatmu tentang apakah Israel seharusnya menjadi mandiri? Jika iya, bagaimana kita mewujudkannya? Baik, saya akan menjelaskannya lagi dari sudut pandang private equity. Saya pikir jika Anda melihat kemana arah strukturnya, saya percaya akan ada peningkatan kemandirian. Israel perlu menjadi semakin mandiri di beberapa bidang, dan disitulah saya rasa private equity tradisional bisa berperan. Saya pikir akan ada nearshoring kapasitas manufaktur tradisional. Saya pikir kita sudah tahu dan kita sudah melihat Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan mengatakan bahwa kita perlu memiliki produksi mandiri yang lebih besar untuk komponen teknologi pertahanan dasar. Jadi saya pikir Anda akan melihat pergeseran yang makin jelas ke arah itu. Dan disitulah ada peluang nyata untuk private equity, bukan? Jika kapasitas manufaktur jauh lebih padat modal. Dan disitulah saya percaya orang-orang seperti Affinity, ketika saya di sana, sedang melihat peluang di ekonomi tradisional. Saya pikir di sana akan membutuhkan cukup banyak private equity, tidak semuanya bisa didanai secara domestik. Tepat seperti yang kita katakan sebelumnya, kita sedang beranjak dari startup nation, bukan? Private equity adalah indikasi yang baik untuk itu, bukan? Tentu saja, ada seluruh lanskap visi di sini. Kita tahu, atau kita sudah familiar. Tapi semakin sering saya mendengar tentang PE masuk ke Israel, menurut saya itu semakin baik untuk kita. Bagaimana menurutmu? Saya setuju. Saya akan mengaitkan dengan kemandirian, otonomi, dan ketahanan dalam kaitannya dengan kecerdasan buatan, yang jelas merupakan topik besar saat ini. Saya pikir Israel telah mencapai tingkat kemandirian atau status tertentu melalui beberapa gelombang inovasi, baik itu di bidang kesehatan maupun, menurut saya, yang terbaru adalah keamanan siber, di mana kita adalah pemimpin dunia jika dibandingkan dengan ukuran kita. Atau bahkan pemimpin dunia secara umum menurut saya. Pemimpin dunia, itu saja. Ngomong-ngomong soal dewa untuk urusan Suko itu, AI beda lagi ceritanya. Karena yang kamu lihat di seluruh dunia adalah dominasi AI diciptakan oleh infrastruktur fisik. Itu adalah pusat data yang sangat besar. Dan itu bukanlah bidang di mana Israel secara tradisional unggul. Jadi menurut saya, ketika kita memikirkan bagaimana Israel bisa menjadi mandiri dan tangguh dalam lanskap AI, itulah yang menurut saya akan benar-benar menentukan beberapa dekade ke depan. Saya rasa ini tentang mengembangkan teknologi dan membuatnya lebih kecil serta lebih efisien. Ini tentang kuantum. Ini adalah AI pakar, jadi saya akan membantah. Sedikit tentang Anda, harus memicu kontroversi. Panel. Menciptakan kontroversi. Hanya karena kita sudah saling kenal selama 47 tahun. Ngomong-ngomong, kamu lebih bagus waktu pakai popok daripada sekarang. Sudah kubilang jangan bicara soal itu di depan umum, bro. Maaf, salahku. Jadi kita harus membuat benda-benda ini lebih kecil dan lebih efisien. Kita harus menciptakan AI pakar. Kita tidak akan menang dalam membangun pusat data yang lebih besar, karena kita tidak punya ruang untuk melakukannya. Apa pendapatmu tentang AI? Kamu tahu, menurutku itu sangat masuk akal. Maksudku, itu adalah tren ketiga yang akan kita lihat. Kamu akan membutuhkan, sekali lagi, banyak modal untuk membangun banyak pusat data ini. Sekali lagi, ada peran untuk private equity yang lebih tradisional. Investasi di Israel lebih banyak di bidang perangkat lunak. Ini bukanlah area yang sebelumnya pernah kamu lihat.
Dan agar Israel bisa mandiri, mereka tidak hanya membutuhkan pusat data, infrastruktur untuk energi, mereka juga perlu mulai melatih model AI mereka sendiri kan? Satu hal yang telah kita lihat di dalam negeri di Amerika Serikat, mereka menciptakan kesenjangan antara yang punya akses dan yang tidak. Dan menurut saya tidak bagus ketika kita melihat sejumlah LLM besar dan OpenAI yang memutuskan siapa yang boleh menggunakan model tercanggih mereka dan siapa yang tidak. Dan Israel, satu hal yang telah kita lihat, tidak ingin berada dalam posisi harus bergantung pada, Anda tahu, perangkat lunak Amerika Serikat dalam AI untuk menyediakan itu ke Israel. Itu akan menjadi posisi yang buruk. Saya akan menambahkan itu. Pemerintah Amerika Serikat yang memutuskan. Siapa yang bisa melakukan itu? Menarik. Baiklah, bicarakan kepada saya tentang saya seharusnya tidak mengatakan hari-hari setelah AI. Tapi apa selanjutnya untuk Israel dalam hal inovasi teknologi dan bisnis secara umum? Brett, lihat maksud saya pikir apa yang akan dihasilkan oleh seluruh ekosistem AI. Ada punan kedua, turunan ketiga, semua hal yang kita lihat muncul darinya. Maksud saya, agen AI. Kita akan melihat apa yang akan ada di bidang robotika yang Anda tahu akan menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun saat ini. Robotika nantinya, mereka tidak hanya akan menjadi makhluk kecil lucu yang akan memudahkan hidup Anda. Jika Anda membicarakan tentang sesuatu yang menurut saya tidak terlalu jauh, Anda akan mendengar, Anda akan melihat. Anda tahu, mengapa paket gaji Elon Musk didasarkan pada menjajah Mars, yang tampaknya mustahil. Dia percaya akan ada robot-robot yang akan dikirim ke Mars. Dia benar-benar menghentikan produksi dua Tesla, yaitu Model S dan Model X, untuk membuat robot. Benar. Maksud saya, semuanya hampir seperti itu. Dia melihat Tesla benar-benar sebagai tempat pelatihan manufaktur untuk masa depan. Itu yang dia pelajari. Dia tidak menganggap itu penting. Dia pikir itu sudah menjadi komoditas, bukan hal besar. Tapi robotika yang akan memungkinkan kolonisasi Mars, kolonisasi bulan, penambangan, dan sebagainya, itulah sebenarnya inti utamanya di sana. Jadi, di sana nanti akan ada turunan pertama, kedua, ketiga dari AI. Dan itulah yang saya harapkan, Israel bisa menjadi salah satu pemimpinnya, sudah pasti. Apakah kita akan berada di Mars dalam masa hidup kita? Saya jelas percaya pada Elon Musk. Dia tidak akan mengambil paket gaji yang menurutnya tidak mungkin, bukan? Dan dia adalah seseorang yang tidak akan saya ragukan. Jika dia tidak berhasil melakukannya, dia pasti akan sangat memajukan peluang untuk benar-benar mewujudkannya. Dia telah membuktikan kepada kita semua bahwa dia bisa melakukan hal yang mustahil, bukan? Saya rasa setiap perusahaannya, semua orang melihat dan berkata, itu tidak mungkin, itu tidak bisa dilakukan. Dan dia melakukannya. Jadi siapa tahu, mungkin Mars di masa hidup kita. Bagaimana menurutmu? Saya pikir fase berikutnya dari kemajuan ekonomi untuk Israel sebenarnya lebih bersifat geopolitik. Saya pikir itu adalah integrasi regional. Saya pikir akan ada hari setelah masa peperangan ini. Dan sudah banyak hal yang terjadi di bawah permukaan. Dan saya pikir banyak dari hal itu mulai muncul ke permukaan. Yang benar-benar akan berubah adalah interaksi antar manusia di tingkat bisnis itu. Karena saat ini, jika Anda adalah sebuah monarki di Teluk dan ingin berbisnis dengan Israel, itu urusan Anda. Anda bisa melakukannya. Tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Tapi jika Anda mewakili perusahaan Israel dan ingin membuka usaha di Dubai, Abu Dhabi, Doha, Riyadh, atau dimanapun, Anda mengambil risiko yang cukup besar. Budaya pembatalan adalah risiko yang paling tidak mengancam bagi bisnis tersebut. Jadi saya pikir begitu kita melewati itu, akan ada perubahan paradigma nyata bagi bisnis kecil dan menengah yang bisa pergi ke tempat-tempat tersebut untuk pertama kalinya dan merasa bahwa mereka benar-benar bisa terlibat. Jadi saya sangat antusias untuk hal itu bagi mereka. Rekaman Abraham jelas membantu dalam hal itu. Tapi saya harus katakan, belakangan ini saya sering memikirkan hal ini. Ayat terkenal yang diketahui setiap orang Yahudi dan setiap orang Kristen di dunia, bahwa mereka yang memberkati orang Yahudi akan diberkati. Mereka yang mengutuk orang Yahudi, benar. Itu konsep yang bagus. Dan Anda tahu, tapi jika Anda melihat 10 perusahaan paling bernilai di dunia, 9 di antaranya sangat Zionis, bukan? Perusahaan paling bernilai di dunia saat ini apa? Nvidia. Orang itu baru saja melipat tigakan kehadirannya di Israel, bukan? Setiap dari mereka, Meta, Amazon, Google, Apple, bukan? Berapa banyak pengguna iPhone di antara penonton? Angkat tangan? Wow, Android? Saya sangat menyesal. Tetaplah di sini. Kamu seorang Android? Aku tahu itu sempurna. Aku tahu itu sempurna.
Tidak, tapi lepas dari bercanda. Seperti saat kamu bangga sebagai Yahudi dan bangga sebagai pengguna Android. Oke, kita akan debat soal itu nanti. Ini seperti agama, kamu tahu, iPhone, Android. Saat kamu membuka kunci iPhone-mu, orang-orang tidak menyadari hal ini. Saat kamu membuka kunci iPhone menggunakan Face ID, ada yang tahu siapa yang menciptakannya. Itu adalah seorang pengusaha Israel, PrimeSense, yang diakuisisi oleh Apple. Dan omong-omong, pengusaha yang sama baru saja diakuisisi untuk kedua kalinya oleh Apple selama perang ini. Kamu tahu, chipnya dibuat di Herzliya. Jika kamu pernah menggunakan Microsoft Teams, itu juga dibuat di Herzliya. Dan memang benar, saya rasa 9 dari 10 perusahaan paling bernilai di dunia, sekali lagi, sangat Zionis. Dan itu luar biasa. Tapi, kamu tahu, kita tidak punya banyak waktu. Jadi saya hanya ingin bertanya kepadamu, menurut saya, pertanyaan yang paling mendasar, yaitu bagaimana Israel, negara yang lebih kecil dari New Jersey, di lingkungan terburuk di dunia, bisa menjadi kekuatan teknologi dalam 15 detik. Dalam kata-kata Golda Meir, apakah kita punya pilihan lain? Saya suka itu. Kita semua adalah pria kelinci. Seandainya saya sempat bertemu dengannya. Ya, sebagai cucu murni 100% dari para penyintas Holocaust, saya setuju dengan itu. Kami tidak punya pilihan lain. Kami ditempa. Tapi menurut saya, ini hal yang menarik. Jika Anda naik taksi di Tel Aviv dan berbicara dengan sopir taksi, Anda tanya, sudah berapa lama jadi sopir taksi? Dia bilang, saya bukan sopir taksi, saya punya startup. Ini cuma pekerjaan sampingan saya kan? Setiap orang di negara ini sudah menjadi bagian dari budaya Israel. Dan itu Tidak melambat. Dan dia juga sudah banyak berperang, omong-omong. Benar, kawan. indah. Tepat waktu juga. Terima kasih, teman-teman.